Sahabat Shalom, malam ini saya ingin membahas tentang Dokter Terawan. Jadi di Kompas TV beliau bersedia diwawancara gitu ya oleh Mbak Rosi. Lengkapnya bisa dilihat di YouTube-nya Kompas TV. Ya, sekali ini pengen bahas ini, jadi ada cara dia menjawab gitu. Saya fokus di sini dari cara dia menjawab. Jadi dia seorang ilmuwan, punya gelar doktor, punya apa istilahnya, pangkat atau jabatan profesor. Artinya dia sudah ahli lah. Jadi di kalangan sains kalau sudah doktor itu sudah ahli, sudah banyak menemukan hal baru. Jadi dia ini ya, pembangun teori-teori baru, pembangun riset yang baru ya, harus ada unsur barunya gitu. Ya, sebenarnya di dunia teologi saya juga berharap para profesor kita, para dokter kita itu menemukan hal baru gitu. Tapi rupanya banyak hal yang ya gitu-gitu saja. Bahkan kalau menekuni bagian biblikanya, seringkali saya tidak menemukan hal baru gitu. Makanya channel ini saya dirikan untuk membahas teologi, walaupun saya sebenarnya lebih senang fokus ke filosofinya gitu. Tapi karena banyak hal yang harus dibahas tentang teologi, akhirnya jadi teologi. Dan mungkin itu juga bagian dari perjalanan spiritual saya gitu. Jadi karena saya dulu beranggapan orang-orang teologi itu kurang pintar gitu ya. Udah ngerti bahasa Ibrani, ditanya bahasa Ibrani tidak tahu. Lulusan STT ditanya ini itu tidak tahu, tidak bisa jawab. Di banyak golongan juga sama gitu. Saya dulu pernah diskusi dengan diakan-diakan ortodok gitu ya. Cara jawabnya cuman copy paste gitu, kayak nggak pakai otak gitu ya. Jadi cuman operator copy paste. Nah, itu jadi kekecewaan bagi saya. Apalagi ngakunya gereja purba gitu. Terus kalau ditanya alasannya ini, kenapa itu, jawabnya itu tradisi kami. Tradisi kami paling benar istilahnya begitu. Jadi semua orang harus ikut tradisi gereja purba. Ngakunya begitu. Tapi orang-orang ini enggak apa istilahnya, kurang mengerti bahwa gereja mereka kurang purba. Mereka bukan gereja original gitu. Gereja original bukan ortodok. Gereja original ya PB. Perjanjian baru. Ya, jadi kembali ke topik Terawan, karena dia punya gelar dokter, punya jabatan profesor, dan diakui gitu ya. Kita lihat banyak koneksi dengan ilmuwan-ilmuwan di medis ya, bidang dia di seluruh dunia, bahkan di luar negeri dia banyak diakui. Bahkan di keterangannya di sini banyak negara sudah mengembangkan metode yang sama yang dia lakukan. Jadi begitu suatu jurnal dirilis oleh Pak Terawan, ya orang lain akan mempelajari dan meniru. Itu prinsipnya. Itu memberi ide. Jadi pembawa ide baru itulah seorang dokter, seorang profesor. Itu sewajarnya begitu. Jadi kalau sarjana itu yang tidak bisa. Master, magister belum, ya ada juga, tapi rata-rata bukan hal sangat-sangat baru. Kalau levelnya dokter, levelnya profesor ya hal baru. Termasuk ketika saya mempelajari Ibrani kuno, yang saya temukan ya disertasi, itu kan dokter. Disertasi tentang Ibrani kuno dari alfabet Mesir atau hieroglif gitu. Itu levelnya dokter, bukan level sarjana. Kalau ada sarjana bisa menemukan hal baru kayak gitu ya saya tepuk tangan, tapi sejauh ini belum belum ada lah, belum sanggup. Jadi di kalangan ilmuwan hal seperti itu berkaitan dengan reputasi gitu. Jadi kalau ada sarjana bisa rilis jurnal dengan kualitas dokter ya luar biasa sekali. Sangat-sangat mustahil sebenarnya, karena untuk itu butuh pengalaman panjang bertahun-tahun, puluhan tahun. Dari cara nulis, dari metodologinya itu bukan sembarangan. Tidak bisa orang sekedar skripsi sekali penelitian langsung jadi, itu tidak bisa.
Makanya kalau mahasiswa skripsi, kata per kata pun kadang dikoreksi oleh dosennya, oleh dosen pembimbing gitu loh. Jadi makanya ini jadi hal yang sangat-sangat sulit bagi seorang yang bukan dokter untuk menemukan hal baru gitu ya. Karena nanti diuji oleh para istilahnya para dokter gitu. Jadi kalau Anda rilis suatu jurnal ilmiah, nanti yang menguji istilahnya peer review ya. Jadi review kolega, review teman di jurnal-jurnal itu harus dari 3 universitas berbeda, yang uji juga harus bonafit gitu ya orang-orangnya, jadi gelarnya harus gelar sains yang sesuai gitu ya. Jadi kalau dokter ya harus dokter misalnya medis ya, medisnya apa, medis kan ada banyak ya, apakah peralatan medis, apakah instrumentasi medis, apakah metode diagnosis misalnya, atau metode tindakan terapan dan sebagainya, ada banyak sekali. Jadi kualifikasi ini apa namanya review itu juga jadi poin gitu ya, minimal memahami gitu ya. Maka istilahnya peer review itu begitu. Jadi harus sudah punya apa, mungkin harus, kalau misal tidak paham ya harus konsultasi dengan yang temannya yang paham gitu kan, yang sebidang gitu. Dan itu jadi tidak apa, kriteria dari jurnal yang baik diuji oleh banyak universitas gitu ya. Untuk supaya opininya ketika menilai suatu jurnal itu dianggap tidak berat sebelah. Nah, di sini penjelasan dari Dokter Terawan itu luar biasa. Dia satu, emosinya stabil, jadi itu ilmuwan harus punya emosi stabil, bukan tukang ngotot gitu ya. Luar biasa. Hal seperti ini ditunjukkan kepada publik karena di kalangan Indonesia, di netizen Indonesia itu punya tendensi kemenangan kelompok dengan ngotot gitu. Itu tidak ilmiah. Ditanya alasan ABC tidak bersedia mengaku. Orang juga tahu alasannya gitu ya. Dan tidak menunjukkan apa istilahnya, kemampuan berpikir yang baik. Makanya saya bikin channel itu kan untuk nama filosofi itu kan mencintai filosofi ya. Mencintai cara berpikir gitu ya. Mengasihi cara berpikir yang baik. Nah, jadi di Eropa orang sudah pada zaman dulu Renaissance gitu. Di Indonesia ini perlu ada Renaissance. Banyak dari kita itu masih dibodohi gitu. Masih mudah dibodohi, tidak dididik dengan cara benar, tidak disuruh berpikir dengan ilmiah. Jadi kalau orang membahas ilmiah dibully malah. Nah, di sini terlihat dari Mbak Rosi juga kesulitan gitu ya untuk memahami cara pandang orang ilmiah gitu. Ya saya tidak menyalahkan karena memang cara didik di kalangan umum itu tidak selalu ketat dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh media memang bukan narasi ilmiah gitu ya, tapi lebih menekan. Nah, di Indonesia memang cara nekan massa itu dengan media. Ya mau tidak mau ya. Kita lihat bos-bos politik itu ya bos-bos media. Jadi itu bagian dari ilmu propaganda, ilmu komunikasi massa. Bagaimana cara berkomunikasi dengan rakyat, tapi itu ya cara mengendalikan rakyat, cara propaganda. Jadi bagi orang yang tidak ilmiah akan banyak terjerat. Misalnya orang bikin iklan saja ada ilmu komunikasi massa. Kenapa diulang 3 kali? Kenapa iklan itu seringkali ada pengulangan 3 kali? Gitu ya. Itu ada ilmunya. Kenapa dari awalnya perkenalan misalnya iklan di TV 30 detik, kok jadi cuma 10 detik? Apakah dengan 10 detik lebih efektif? Nah, itu ada rumusnya, ada risetnya, ada jurnalnya. Jadi kalau repetisi pengulangan dari suatu pesan dalam waktu singkat tetapi beberapa kali, itu lebih efektif membenamkan memori ke dalam otak manusia daripada video panjang tapi ngalor ngidul gitu. Nah, itu namanya programming otak. Otak itu diprogram. Jadi kalau Anda yang tidak aware dengan hal seperti ini ya pasti jadi korban iklan. Jadi kayak otak Anda disetir oleh iklan gitu. Ya, jadi di sini Pak Terawan sangat menghindari penggunaan istilah yang tendensius gitu. Jadi walaupun
digiring supaya dia statement A, statement B. Itu ciri khas politisi dan media ya. Tapi karena cara berpikirnya stabil, nah itu ciri khas ilmuwan tuh begitu. Tidak terpengaruh gitu ya. Jadi dia akan menolak kalau disuruh melakukan penggiringan opini. Jadi untuk kualitas berpikir, kualitas bicara, dan tahan terhadap tekanan, jadi mau ditekan dengan cara apapun masih stabil gitu ya, maksudnya saya merasa salut. Itu ciri khas ilmuwan tuh begitu. Ya, jadi dari semua data, jadi saya kan berusaha mengimbangi gitu. Jadi saya banyak baca, ya beri banyak berita tentang konflik antara ID atau kasus-kasusnya bagaimana, terus dari tuduhan-tuduhan yang ada gitu ya. Ya dari sisi saya, dari cara berpikir saja Pak Terawan lebih unggul. Kemudian ketika sekarang sudah reda, kemudian beliau bersedia bicara, yaitu luar biasa juga. Itu pengendalian emosi namanya. Jadi supaya tidak menyerang Jokowi juga gitu. Nanti kalau dia di blow up, dia jadi pion politik nanti. Jadi Pak Terawan dipakai untuk menyerang Jokowi. Itu narasi-narasi oposisi. Nah, tapi di sini saya ingin fokus bahwa memang di Indonesia ini kita itu disetir bukan oleh kecerdasan. Kita itu disetir oleh istilahnya orang-orang politik itu saya pinjam ya, itu oligarki. Jadi oligarki itu dengan ilmu kendali massa, propaganda dan sebagainya, dia menguasai. Jadi seringkali para pejabat itu dikendalikan gitu. Jadi siapapun yang naik dia tetap bisa berkuasa. Itu intinya caranya begitu. Jadi dari sisi cara ilmiah semuanya bisa terbaca. Pakai ilmu propaganda, reverse psychology, terus komunikasi massa gitu. Segala jejak, segala tindak tanduk di dunia politik, di nasional kita, di Indonesia itu terbaca. Semuanya terbaca. Oligarkinya siapa dan sebagainya itu oleh apa namanya? Oleh banyak pihak sudah dibahas di depan umum gitu, di depan publik gitu. Jadi publik sekarang bisa menilai, mulai belajar politik yang lebih baik gitu. Jadi sekarang kalau orang ngomong A, ngomong B, orang rakyat sudah mulai paham gitu ya. Makanya sekarang mulai ada yang namanya kegerakan silent majority. Jadi kayak di Amerika dengan kemenangan Donald Trump, itu orang bersedia berpikir sekarang. Jadi pembicaraan-pembicaraan di kalangan bawah, di akar rumput itu pembicaraannya mulai cerdas gitu. Jadi sejak era reformasi orang mulai mikir kenapa mahasiswa demo itu dibahas, di kampung-kampung dibahas. Gitu ya. Jadi kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk berbicara itu jadi mulai banyak digunakan sekarang. Kemerdekaan berserikat, berkumpul itu kan ada undang-undangnya gitu ya. Jadi masyarakat lebih cerdas gitu. Jadi tidak seperti dulu dengan mudah disetir. Sekarang masih ada, tetapi dampaknya sudah sangat jauh berkurang. Jadi saya melihat orang-orang sudah mulai vokal yang mendukung Pak Terawan juga banyak gitu ya. Jadi mereka mulai mengenali narasi-narasi yang dibangun gitu. Jadi itu bagi saya luar biasa. Di Indonesia mulai ada perubahan-perubahan cara berpikir, mulai rasional lah. Jadi orang mau pakai propaganda apapun, masyarakat mulai belajar mengenali. Jadi saya mulai tepuk tangan gitu. Dan saya bersyukur kita punya sosok seperti Pak Terawan ini. Saya berharap, saya berdoa, saya mendukung. Jadi seluruh jaringan Al-Sadik saya tetapkan mendukung, mendoakan Pak Terawan supaya berhasil di dalam DSA, berhasil di dalam vaksin Nusantara. Banyak dilawan tidak apa-apa, maju saja. Nanti kalau masalah izin dengan ID atau mungkin dengan undang-undangnya ya saya yakin pasti ada solusi lah. Selalu ada cara gitu. Jadi dunia ini tidak sempit. Melawan propaganda itu tidak sulit. Kita ajak masyarakat menggunakan otaknya. Kita orang pakai otak cara mandiri, di propaganda itu sulit. Jadi
Makanya Indonesia itu perlu renaissance tuh gitu. Kita perlu punya pencerahan gitu. Jadi orang yang biasa dibodohi sekarang mulai belajar berpikir gitu. Jadi yang pintar bukan hanya oligarki sekarang. Rakyat juga sudah pintar. Saya rasa itu jadi untuk semua anggota El Sadik, semua jaringan El Sadik, mari kita mendoakan Bapak Terawan. Kita doakan dengan iman bahwa dia orang baik, orang jujur, orang berintegritas. Dan tentu saja saya bisa memfilter gitu dia orang ilmuwan gitu. Jadi kalau orang ilmuwan berbeda, cara ngomongnya beda, cara dia digiring juga tidak bisa ya. Makanya digiring untuk statement melawan ID atau menyerang BPOM tadi saya lihat tidak ada gitu. Dia bilang kan suka-suka pejabatnya kalau jadi BPOM pejabatnya memutuskan gitu ya silahkan. Karena punya kuasa. Nah, itu luar biasa, itu dia memahami legal ground. Jadi di channel ini di grup-grup El Sadik itu saya sering bilang legal ground. Kita harus paham yang namanya legal ground, dasar hukum. Kalau dasar hukumnya sebagai dia di bawah ID misalnya, kalau ID mecat ya sudah gitu ya. Kalau misalnya Anda anggota gereja kemudian Anda dipecat oleh gereja ya sudah pergi saja. Karena gereja punya kekuasaan gitu. Atau zaman dulu ada istilahnya ekskomunikasi. Disuruh tidak ke gereja dulu. Dilarang bicara, bahkan pernah ada yang begitu. Jadi kasusnya vaksin Nusantara ini sangat-sangat bagus ya, jadi contoh adanya legal ground. Jadi saya bersyukur bahwa ada mulai banyak kasus yang terungkap gitu ya. Itu juga bagian dari legal ground. Jadi legal ground itu yang dibahas di El Sadik itu adalah adanya suatu sistem hukum di dunia roh. Di dunia roh itu dunianya Tuhan dan dunianya setan. Jadi di dunia roh itu ada berlaku suatu hukum. Sama seperti kalau kita di dunia, ada hukum yang mengatur. Di kalangan medis ada hukum yang mengatur. Jadi misalnya hukum tentang praktek, hukum tentang izin dan sebagainya. Maka di sini Pak Terawan juga mengungkapkan izin itu tidak boleh seharusnya lewat organisasi profesi. Ya kadang ya benar juga sih. Misalnya begini, kalau organisasi profesi misal serikat buruh gitu. Jadi kalau buruh harus izin dulu ke serikat buruh untuk bekerja, lucu kan? Jadi semua pekerja harus izin ke serikat buruh untuk bekerja. Nah itu lucu. Makanya kadang ada demo, serikat buruh demo, dia paksa itu buruh-buruh yang bekerja untuk berhenti diajak demo gitu. Nah itu organisasi pengen punya kendali, namanya haus kekuasaan gitu. Tapi banyak juga yang tidak mau gitu. Jadi secara hukum itu juga sulit gitu. Jadi organisasi buruh tidak punya izin, tidak punya wewenang untuk mengendalikan buruh gitu. Tetapi sebenarnya untuk aspirasi buruh. Makanya kalau kadang saya melihat demo-demo oleh ya bukan hanya organisasi sih, entah itu individual atau apa, biasanya saya melihat para pengamat politik berkomentar itu ditunggangi gitu ya. Yaitu soal politik silakan tanya ke pengamat politik. Saya hanya membahas bahwa namanya organisasi selalu pengen punya wewenang atas anggota. Tetapi dalam hal izin bekerja itu saya belum tahu ada lembaga serikat pekerja yang punya izin, punya wewenang memberi izin kerja. Di serikat buruh kan tidak ada. Aku belum pernah lihat buruh minta izin ke serikat buruhnya untuk bekerja dan mewajibkan dia ikut serikat buruh. Jadi dia bekerja dulu baru ikut serikat buruh. Itu setahu saya di pabrik begitu ya. Jadi dia gabung suatu pabrik, kemudian dia dijadikan anggota serikat buruh. Jadi masuk dulu, kerja dulu, baru jadi serikat buruh. Jadi anggota atau mungkin jadi ketua gitu ya. Nah kalau dia tidak kerja di pabrik jadi ketua serikat buruh, nah itu kan jadi aneh gitu. Atau bahkan kalau saya mau kerja di pabrik, saya harus minta izin ke serikat buruh untuk masuk, kan ya lucu gitu. Masuk aja sulit oleh pabrik.
10 lamaran belum tentu satu diterima. Yang lamar ribuan. Jadi yang lamar ribuan, yang lowongannya cuma 20. Jadi izinnya itu ke perusahaan tempat dia kerja, bukan ke serikat buruhnya. Sama seperti yang dibahas ini, kebutuhan dokter kita sangat kurang gitu ya. Padahal izinnya tidak selalu mudah gitu. Jadi dia bilang ada, di Pak Terawan bilang kasus-kasus dokternya yang teman-teman dia begitu. Nah makanya ini perlu pembenahan. Semoga Pak Terawan berhasil dan kawan-kawan. Saya rasa banyak juga orang-orang baik yang mendukung Pak Terawan. Semoga berhasil dengan DSH, dengan vaksin Nusantara. Kami ikut mendoakan sebagai netizen yang mendukung. Buktikan kepada dunia bahwa karya Anda terbaik. Buktikan kepada pemerintah Anda terbaik. Buktikan kepada rakyat ini Anda terbaik. Mari kita membungkam gitu ya suara-suara yang tidak benar. Ya, selamat Pak Terawan menjalankan aktivitas dan risetnya. Saya mendukung. Saya senang dengan ilmuwan-ilmuwan yang punya kecerdasan, punya karya. Dengan metode ini semoga banyak orang yang berhasil disembuhkan. Saya melihat banyak juga orang-orang yang sudah menikmati hidup yang lebih lama karena terapi yang beliau gunakan gitu. Dan tidak ada yang istilahnya memberikan suara-suara negatif gitu. Jadi sebenarnya saya pengen tahu kalau ada orang yang merasakan kerugian dari DSA atau vaksin Nusantara itu bisa speak up gitu. Tapi selama ini belum ada gitu. Padahal mereka juga bebas kan, mau berbicara melawan juga bebas gitu. Makanya kita harus berimbang gitu ya. Jadi ini informasi dari Bapak Terawan, maka pembuktiannya secara ilmiah adalah ya bukti nyata gitu dari orang-orang yang pernah ngalami. Sama seperti di pelayanan saya, tidak usah pakai banyak omong dari saya untuk pembuktiannya. Ya saya buktikan ke orang-orang yang saya layani. Berapa setan yang saya tendang gitu. Ya tidak semua bisa saya dokumentasikan gitu. Beberapa bisa, itu sebagai sampel. Itu mari dengan channel ini mari kita melakukan renaissance di Indonesia. Perbaikan cara berpikir, perbaikan apa istilahnya ya. Kalau istilah saya ya pengembangan diri. Pengembangan diri, cara berpikir yang tidak mudah dikendalikan. Tidak mudah dihipnosis, tidak mudah dihipnotis. Tidak mudah dikendalikan para oligarki. Dengan setiap orang punya kemampuan berpikir, maka kita bebas dikendalikan dari komunisme ataupun kapitalisme. Jadi sekarang kendalinya kapitalis dengan uang. Kalau mau ngotot ya tinggal bayar orang kan, gitu simple gitu. Dan saya bersyukur kegerakan-kegerakan cara berpikir ilmiah mulai muncul ke publik. Ya ini jadi orang yang bukan saintis, orang bukan ilmuwan juga mulai paham. Saya rasa Mbak Rosi juga bisa belajar dari cara berpikirnya orang-orang ilmiah gitu ya. Jadi orang ilmiah ini tidak bisa digiring memang. Jadi kalau sudah mendalami ilmu ya mau digiring sulit gitu. Makanya di LSAD kalau kita sudah tahu Ibrani kuno, di komentar-komentar pendeta yang tidak ngerti Ibrani itu jadi lucu. Jadi lucu, konyol gitu. Jadi seharusnya mereka paham dengan bahasa Ibrani, paham dengan teologi, bahkan sudah lulus teologi gitu ya, S1, S2 gitu. Tapi kualitas ajaran, kualitas doktrin tidak bagus. Bahkan ada dokter yang ya saya rasa tidak bagus gitu. Saya pernah lihat ada beberapa debat dokter teologi, tapi kemampuan biblikalnya minus gitu ya. Jadi dia tidak bisa nunjukin. Jadi kalau dokter itu kualitasnya adalah bisa nunjukin bukti. Itu saja. Bagi saya itu ya. Makanya kalau bisa nunjukin textual criticism, bisa nunjukin mentahnya, ayat aslinya di mana, bagaimana artinya, itu saya sangat senang gitu. Makanya di Al-Sadik saya juga selalu pakai kamus. Jadi kalau dibantah tidak bisa. Profesor aja tidak bisa bantah.
Materi saya misalnya kadang pakai materi Dr. Jill gitu. Sulit dibantah oleh dokter teologi. Wong yang nulis juga dokter. Dan itu memang keahlian dia gitu, sangat-sangat ahli gitu. Jadi keahlian biblikalnya bagi saya luar biasa. Jadi kalau ada orang mau debat materi El Sadik, saya rasa juga sulit gitu. Belum ada lah, saya belum nemu ya. Saya sudah tunjukkan kan kamusnya ini, kamusnya itu, artinya ini. Jadi kalau mereka bantah ya, mereka bantah kamus strong gitu. Siapa bisa bantah kamus strong? Mau dokter sekalipun ya mikir-mikir gitu ya. Dokter biblikal itu juga mikir-mikir. Apalagi kalau saya pakai branding kuno. Oh, itu juga diakui di kalangan teologi yang ngerti gitu. Cuman kalian aja yang nggak ngerti. Ya gitu. Rasa sudah cukup. Jadi ini pelajaran bagi kita bersama, khususnya anggota atau jaringan El Sadik. Ini cara selamat menyimak. Jadi perhatikan cara Pak Terawan merespon. Jadi kendali pikirannya itu yang saya fokuskan. Jadi pengendalian pikiran. Jadi bagian dari pemuridan adalah pengendalian pikiran. Jangan sampai pikiran itu diintervensi oleh emosi. Nanti kalau kalian sudah sampai tahap ini, nanti sangat berguna untuk pelepasan, karunia pelepasan. Bukan karunia ya, pelayanan pelepasan. Jadi kalian melawan setan manapun, roh apapun, roh mau menamai dia apapun, bahkan menamai dirinya para ilah, para Tuhan, para sesembahan yang lain, itu tidak masalah. Jadi nanti kalau sudah mengalami pengalaman roh, memiliki kepribadian roh. Jadi pedang bermata dua itu kan jiwa dan roh terpisah. Jadi kalau perang dengan setan, jangan pakai jiwa, nanti cengeng, gembeng gitu ya, nangis-nangis, meratap-meratap. Pakai pribadi rohmu bukan roh Tuhan. Jadi rohmu harus dilatih supaya jiwamu itu juga nanti mengikuti. Jiwa itu lemah, makanya harus ikut kekuatan roh manusia ya, bukan roh Tuhan. Jadi roh manusia itu sebenarnya kuat, penurut gitu. Jadi penurut itu artinya Tuhan memberi perintah, mandat, tidak pernah ada bantahan gitu. Makanya di dalam peristiwa Getsemane ada pemisahan itu kan. Jadi sosok manusia Yesus ini mengalami yang namanya pemisahan jiwa dan roh. Jiwanya meratap-ratap, itu manusianya. Ini menunjukkan bahwa dia itu manusia. Tapi rohnya kan tidak. Saya siap mati kan begitu rohnya. Rohnya tidak pernah takut, jiwanya yang takut. Itu bukti bahwa Yesus ini manusia. Bukti bahwa Yesus Tuhan banyak. Tapi di sini saya menunjukkan sisi manusia. Jangan lupa komen, like, subscribe, mainkan loncengnya, jadi klik loncengnya, jempolnya, supaya renaisan bangsa Indonesia itu semakin mudah ditangkap. Kita memuridkan bangsa ini, kita mencerahkan bangsa ini. Tuhan yang hidup, Sang Hayah dan Sang Hawa bersama kita. Amin.